Oh iya, dingin. Dia tuh bilang, pas gini nih. Oh iya, dingin gitu. Ya udah, biarin aja. Terus ya Bu, pakai terus. Oh iya, kebetulan juga si bapak, suaminya di rumah, suka ngopi begini juga. Ya udah kan, sambil nyuci, pakaiin ke sini kan. Oh iya, 3 hari nggak ada luka bakar. Apa nih? Isinya. Ah kan gue bilang ke lu. Tadi dulu. Tadi juga. HP gue mana nih? Cerita beginian pasti ada aja. Gue kagak tahu Nyet. Tapi ini masih kelihatan sih nih. Coba dicek aja lu, dicek. Kan gue udah bilang dari awal juga. Lo yakin lo mau begini? Aduh. Ini masih on nih kamera nih. Masih on. Ya kan? Lu. Gue merinding Kan pas di briefing tadi kan gue bilang, bener lo, yakin lo. Lu masih panjang kan dicerita nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moge, masih bareng gua Erik Moko di segmen Ngopami, ngobrol perkara misteri. Seperti biasa, malam hari ini, malam Jumat, gua bakal mengundang narasumber yang akan berbagi cerita pengalamannya nih. Dia akan menceritakan suatu kejadian di dalam satu keluarga yang kena guna-guna. Seperti apa ceritanya? Penasaran? Yuk kita panggil aja. Tapi sebelum gue panggil narasumber ya, jangan lupa terus dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, narasumbernya udah ada di samping gua nih. Kita langsung kenalan aja. Siap, bro. Siap bro. Sehat. Mana aja ini? Ada aja. Kayak hilang tertelan bumi gitu Sandra ini. Ya teman-teman, ini kebetulan nih teman gua nih, teman dari kecil nih, seperjuangan juga. Ya enggak? Betul. Jadi main apa? Gobak sodor, main bola, kelereng, polisian ingat dulu. polisian, ya kan? Ada misterinya juga di situ. Iya. Benar. Lu nyariin gua tah. Mobil tentara, teman-teman. Dulu tuh di komplek gua tuh ada mobil tentara tuh. Mobil tua. Jadi kita kalau berangkat sekolah tuh ikut nebeng situ. Masih itu, iya. Betul. Siap. Gimana kabar lu nih? Alhamdulillah baik. Kabar lu gimana, Rik? Alhamdulillah sehat juga. Maju ya. Alhamdulillah. Maju. Lo pekerjaan atau aktivitas kegiatan nih apa aja nih sekarang nih? Gua udah nggak ngajar, Rik. Udah nggak ngajar? Udah nggak ngedosenin. Dari tahun 2019 gue udah berhenti. Dari 2019 itu kan karena memang tahun 2020 itu corona, ya kan? Betul. Jadi usaha, jadi wira swasta aja, dan alhamdulillah itu sampai sekarang. Wish, mantap. Keluarga sehat lah ya? Alhamdulillah sehat. Anak sehat. Terus kapan orang tua ini? sehat. Kapan ini? Belum ada. Si bule mau udah. Saya minum 2. Jadi ganti ya waktu pertama gue yang senior, karena gue duluan. Nah sekarang dia senior gue karena udah 2 kali. Sorry Le. Enggak, mau nambah 3 nggak jadi. Goblok. Astagfirullah. Malah ngegibah orang ini. Gak apa-apa lah, teman sendiri kan. Iya benar, teman sendiri. Paling panas kuping dia. Tadi gue suruh kesini, susah dia. Lagi di Pelamunan, lagi usaha. Nah, San. Siap. Lo katanya pengen berbagi cerita nih di sini nih. Tentang dalam satu keluarga yang terkena guna-guna. Dan kebetulan itu minta bantuan ke lu. Alhamdulillahnya. Nah, seperti apa sih cerita detailnya nih, San? Nah, jadi gini ceritanya.
ini hanya sharing pengalaman pribadi ya teman-teman gitu. Bukan atas tendensi apa-apa, bukan untuk masalah diriakan atau dipamerkan begitu. Jadi ini hanya sharing pengalaman. Jadi ceritanya, temen gue ini, karena awalnya udah ya teman lama lah gitu, teman lama, ngajakin ke gue tuh, Dra, yuk coba main ke rumah si Bunga lah, gitu ya. Main si Bunga tuh udah lama juga kita nggak main ke sana, ya sudah. Sorry nih, perempuan nih temen lo nih? Perempuan, teman lama banget. Bukan seseran lo nih ya? Bukan. Udah berkeluarga, Cok. Anak ketiga, doyan dia. Oh iya, benar. Oke, lanjut. Doyan. Nah, jadi ceritanya ya, oke lah, ayo kita udah lama juga nggak main ke sana, nggak silaturahmi, ya kan? Akhirnya kita main ke sana. Dan kebetulan juga temen gue ini, si Bunga ini, dia punya usaha catering. Punya usaha catering, jadi dia ya kantor, ya dapur, ya di situ semua. Ngolah masakan itu ada di situ semua. Daerah mana nih? Masih di daerah Serang lah. Jadi sorry nggak bisa gua sebutin gitu. Betul, ya, break gitu. Karena memang ini bagian daripada privasi aja. Oke, nggak masalah. Justru ya harus dijaga itu privasi. Ya. Terus? Nah, jadi olahnya di situ semua pabriknya. Gua main pertama ini. Jadi apa namanya? Udah ngerasa nggak enak ke guanya. Udah ngerasa nggak enak ke guanya. Kok rumah ini lembab, terlihatnya kumuh. Padahal rumahnya bagus, Rick. Auranya terus nggak enak. Auranya yang menurut gua lebih besar negatifnya gitu mungkin ya. Ya, lembab, kumuh, kayak nggak kerawat aja gitu. Padahal rapi, bagus rumahnya. Bagus rumahnya. Terus, nah jadi rumah dia itu di tempat padat penduduk. Padat penduduk kanan kiri ya, padat penduduk banget gitu. Nah, akhirnya ngobrol, cerita, bla 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 bla, nanyain kabar kan pastinya kan, gimana lo sekarang aktivitas, oh ternyata di catering dan lain sebagainya, support ke wedding juga gitu kan, gitu. Nah, hari pertama itu, gua kesana itu, ternyata dia punya penyakit. Jadi dia punya penyakit, ceritanya awal itu, kok kaki gua suka apa namanya, kesemutan. Ya, gua nanya kan apa asam urat, dia bilang atau memang masalah medis ya gitu kan, udah dicek atau belum? Udah dicek ke rumah sakit gitu di salah satu rumah sakit di Serang. Yang kata dokternya juga hasilnya bagus, nggak ada masalah ya, bahasanya asam urat tidak gitu, terus kolesterol juga aman, stabil gitu dan lain sebagainya. Tapi ini kadang-kadang terjadi hanya malam aja. Itu pertanyaan itu. Kok kenapa nih tiap malam ini? Jadi udah hampir 1 tahun lebih itu kejadian itu. Hampir tiap malam. Dia ngalamin kayak begitu. Ya, jadi dia hampir tiap hari itu minum obat, Rick. Minum obat untuk menghilang rasa nyeri. Iya. Rasa sakit lah gitu ya. Dia tiap hari minum begitu. Akhirnya dia kan sudah berkeluarga, anaknya 3 gitu. Dan suaminya juga memang keluarga itu fokus di usaha itu, di catering itu, baik suaminya ataupun teman gue itu. Singkat cerita, kita ngopi. Nah, suaminya datang nih dari pasar, habis belanja gitu ya, habis belanja. Datang, akhirnya ikut ngobrol sama kita, gitu. Nah, suaminya ini, Rick, itu dia punya kelebihan. Oh, ya. Jadi sensitif dia ya? Sensitif. Ya sensitif lah, peka lah begitu. Ya. Kalau melihat sih belum begitu jelas, tapi dia bisa merasakan. Kalau kita kan mungkin banyakan orang tuh bulu kuduknya doang yang berdiri nih ya kan? Merinding gitu. Iya, merinding. Gak ada hujan, gak dapat. Iya. Merinding sendiri. Nah kalau dia itu bisa ngelihat, oh di sini ada. Itu ada wujudnya begitu. Nah jadi pas dia pulang ya ngopi juga bareng sama kita ketawa-ketawa, terus sampai dia cerita juga ternyata dia ngeluh di punggung. Jadi sering merasakan lelah, capek. Jadi kalau udah capek itu datang, yang udah ngerasa capek banget, dia pasti obatnya tidur. Nah akhirnya
ya dengan izin Allah tentunya, gitu ya Rick ya. Gua lihat ternyata memang ada sesuatu hal yang ganjil di badan dia dan di keluarganya dia. Cuman gua nggak buka itu, Rick. Pertama karena apa? Baru pertama ketemu, datang main ke rumahnya, silaturahmi. Kalau misalkan gua buka begitu, takutnya apa ya? Lo dikiranya show off atau enggak? Iya. Wah, sosok gimana gitu ya? Kan ya namanya juga temen dulu, tau lah kan, namanya juga temen main dulu, lah mana mungkin si Sandra kan begitu bla 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 bla. Nah akhirnya, sudah, gue cuman mancing-mancing aja, Rick. Gue mancing-mancing aja. Dalam artian, pernah ke suaminya nih, pernah mimpi buruk nggak? Oh sering, gitu. Terus gue tanya lagi, karena memang ya sepenglihatan gue ya Rick ya, rajin sholat malamnya ya. Ya alhamdulillah masih dijaga sampai sekarang. Cuman kalau istrinya nih ngomong nih, langsung nyambung tuh langsung ya. nyambung nih. Umpan lambung langsung. Umpan lambung, iya kan. Langsung dipancelan nih sama istrinya kan. Cuman kalau lagi sholat malam nih, hampir tiap malam lah. Tapi suka lari masuk ke kamar. Kenapa itu? Jadi, bun, temenin ayah wirid, temenin ayah ngezikir. Emang kenapa? Ayah ngeliat pocong, diganggu pocong dan sebagainya. Sering itu Ndra, gitu. Kejadian itu katanya nggak sekali dua kali, hampir tiap hari. Gila. Jadi dia ini buka sendiri, Ri. Jadi dia ngebuka sendiri. Ngebuka sendiri nih. Ya pertanyaan kita itu, kok bisa sih sesering ini? Emang ada apa sih rumah gua ini? Ya kan begitu. Akhirnya gua nanya. Terus usaha sekarang masih tetap jalan. Akhirnya dia cerita, Dra, kalau dulu sebelum corona, apalagi karena dia udah mulai itu dari tahun 2016 di usaha catering itu. Jadi hampir 3 tahun sampai 4 tahun itu gue bisa main solo, main sendiri. Jadi main sendiri ini dia nggak lagi cari orderan. Jadi yang punya hajat, yang mau nikahan gitu, Rick, mau nikahan, malah orang yang punya hajat yang nyari dia. Iya. Tapi kalau sekarang San katanya, kadang-kadang semuanya udah hilang, berubah. Jadi itu juga jarang-jarang. Ini juga lagi ada yang minta aja, dan itu mintanya bukan dari orang hajat, orang WO-nya. Jadi kalau udah orang WO kan ya karena memang dulu pasti kan mereka punya WO sendiri, ya kan? Jadi dia marketinginnya lah. Iya, jadi WO-nya itu. Temen lu itu punya catering, jadi ditawarin lah gitu. Iya. Selanjutnya udah ngobrol ke arah begitu. Gue cuman bilang aja ke arah sebatas teman, ya kan. Dan gue jaga jarak gitu agar tidak terlihat. Jadi ya sudah, yang penting lo semua sehat gitu kan. Usaha lancar, ya kan, berkah semuanya. Cuman karena memang kali ke temen mah beda ya, apalagi udah temen lama, jadi dia buka semua. Jadi curhat lah ya. Curhat. Yang intinya dia minta tolong. Dra, jujur kata, gua ini udah syariat kemana-mana. Cuman masih ada belum perubahan. Terus gua bilang kan, kalau ikhtiar harus tetap dilakukan. Dalam artian begini teman-teman, kalau punya ikhtiar syariat ke ahli spiritual atau ke ahli agama sekalipun, jangan menjudge, wah ini nggak berhasil, wah ini nggak tajam, wah ini nggak paten lah gitu ya. Betul. Jangan sama sekali. Jadi sebetulnya perubahan itu pasti ada, hanya mungkin sedikit demi sedikit, soal waktu lah ya, sedikit demi sedikit ya proses itu kan gitu. Dan yang pastinya tergantung orang itunya juga dong. Mau apa ya, mau konsisten nggak nih gitu tuh. Mau sabar nggak nih gitu. Mau tetap ikhtiar nggak nih gitu kan. Betul. Karena memang
sejatinya kalau ada ahli spiritual dimanapun itu ataupun ahli agama, mereka hanya mendorong dari bagian ya kelangitan lah, mendoakan metode terapi, metodenya begitu. Tapi kalau lagi-lagi yang menentukan itu adalah si katakan pasiennya atau korbannya. Iya, nggak cuma dari sisi orang lain aja. Gitu, betul, sepakat. Terus. Nah, habis itu, oke, kita pamit ceritanya, Rik. Ternyata kita balik itu sore mau maghrib. Malamnya jam 10 malam. Si Bunga ini ke WA ke gua, Allahu alam lah ya. Jadi suaminya bilang, kok saya lihat Asandra mukanya berubah ya. Pas kapan tuh? Waktu pertama kali gue pulang. Jadi karena suaminya merasa lelah, badannya capek gitu ya. Jadi nggak banyak interaksi gitu. Apalagi kan kita kenalnya dengan istrinya kan, si Bunga ini gitu. Jadi nggak ada interaksi, minim interaksi dengan suaminya. Tapi jam 10 itu si Bunga ini WA ke gua. Ayah ngelihat muka Asandra berubah. Kalau sekarang kan gua ada jenggotnya, ya kan? Ada jenggot. Kalau dulu nggak ada. Terus rambut lo masih hitam mungkin ya. Sekarang makanya jangan sering main layar. Gaya nih, Ustadz modis. Ketumpahan chat. Terus. Jadi akhirnya gua balas kan, emang apa yang dilihat? Bunga, gue bilang apa yang dilihat emang dari muka gua kok bisa berubah. Dia langsung ngirimin foto, muka lo persis ini. Ini kata apa nih? Suami gua. Nanti ada fotonya. Oke. Nanti ada fotonya. Boleh di-share nggak nih? Nggak, maksudnya takutnya mirip Joe Taslim atau enggak siapa gitu kan. Yang pasti nggak itulah ya. Enggak lah ya, mirip-mirip artis Korea lah. Geblak. Terus jadi di situ dilihat gua tuh punya jambang. Punya jambang, punya kumis. Oh, Masya Allah. Gitu. Dan dia kirim foto itu. Akhirnya karena gue juga penasaran kan, gitu ya. Akhirnya gue telepon. Selang berapa hari, Rik? Gue ditelepon sama Bunga. Ndra, laki gue pengen ketemu nih, main ngopi. Oh yaudah, situlah gue. Rumahnya dia itu. Pas gue kesana, akhirnya ya ngobrol berdua gitu ya. Itu berdua. Si Bunganya lagi nggak ada, ke dapur dia. Jadi lu ngobrol tuh emang intens berdua akhirnya. Ngobrol, ternyata juga ya akhirnya gua tahu itu apa namanya, dia bercerita sendiri terkait dengan kejadian sering apa karyawannya suka kesurupan, terus kalau lagi jalan ke kamar mandi kadang-kadang pintu kamar mandinya susah dibuka padahal nggak ada orang di dalam. Gila terus ya dia lebih sering ceritanya tentang ya dia sholat yang diganggu gitu. Akhirnya karena dia sudah buka sendiri, ya hasil dari penglihatan gue ya, Rick ya, langsung gue onin gitu. Kalau gue kan bisa off sendiri, bisa on sendiri gitu. Kayak stop kontak aja, Rick. Kita kalau stop kontak mah harus dimatiin, coy. Iya, ada on-nya, ada off-nya kan. Ada on-nya, ada off-nya. Terus, jadi teman-teman, waktu itu kejadian pada waktu itu gue on, memang gitu untuk melihat apakah benar nih cerita dari si suaminya Bunga ini gitu ya. Dan ternyata sepenglihatan gue itu, Rick, kalau di sini kan kita apa ya, dikenal dengan orang itu kota 1000 kiai lah. Ya.
1000 ulama ya. 1000 ulama lah. Kalau di rumah itu, ini gue ngomong apa adanya nih teman-teman ya. Gue ngomong apa adanya. Saking banyak ya mungkin itu gue bilang 1000 pocong ada di situ. Serius lu? Saking padatnya, Rik. Saking banyak. Gak kehitung. Anjir, gak Benerin. amat gue bro. Gue ngomong apa adanya. Ya ini makanya sharing pengalaman. Terus dan memang betul banget usil. Jadi kenapa ada pocong itu ya? Katakanlah gitu. Ada si makhluk gaib itu di rumahnya bukan karena ulah dari Dia sendiri. keluarganya, bukan. Ini yang menariknya. Kalau biasanya kan kita kan mungkin ada yang pesugihan ya. atau mencari, mendapatkan gitu kan dengan sendiri gitu. Kalau ini mereka tidak. Berarti ada yang Si Bungang dan keluarganya enggak. Berarti ada yang ngeganggu nih. Ada yang enggak. Cir, masih ada aja yang kayak begitu. Jadi dengan teknologi yang modern begini, yang begitu masih ada yang pakai ternyata nih. Masih banyak emang. Iya, makanya kita alhamdulillahnya kita ketemu nih Rik gitu kan. Lu punya channel ini bagus banget. Jadi gue support banget lah gitu. Thank you bro, thank you. Jadi ya akhirnya itu kiriman dan bukan sepenglihatan gue ya. Persaingan usaha. Karena ternyata info dari ya suaminya Bunga ini di lingkungan situ tuh ada 3-4 usaha catering yang sama. Walah, pantesan. Pas sirik-sirik. Ya apa ya, kalau mikiran kita kan logiknya kan logik ideal ya. Maksudnya tuh kalau mau menjadi kompetitor ya kita bersaing sehat gitu loh. Iya. Nggak usah lah pakai misteri. Karena rezeki udah ada yang atur. Betul. Begitu. Ya harus begitu-gitu. Aduh. Akhirnya gimana tuh? Jadi dia sendiri juga suaminya Bunga itu yang bicara akhirnya merembet ke istri saya sakit-sakitan, saya lebih gampang capek gitu. Ya gimana nggak gampang capek? Ibaratnya gimana ya? Rumah padat, masuk rumah ya padat makhluk gaib. Iya. Jalan juga katakan kayak kita lagi pada desek-desek aja gitu. Gimana nggak capek? Itu kan energi negatif ketemu dengan energi positif. Yes. Kalau energi negatif itu lebih besar daripada energi positif, wah udah kalah energi positif. Terus kan rumusnya begitu ya. Nah jadi dan dia juga bilang minta tolong. Saya bilang waktu itu begini, karena memang sudah syariat kemana-mana kata dia. Saya bilang ke suaminya Bunga itu, kalau diminta tolong sesama manusia, insya Allah kita bantu, kita tolong gitu kan. Cuman saya bilang ke ayahnya itu, suaminya Bunga itu, yang penting ayahnya juga berbuat, minimal perbaiki ibadahnya. Iya. Jangan takut sama gangguan-gangguan itu. Kalau setan, iblis itu kan udah kontrak mati dengan Allah itu kan, untuk mengadu domba, untuk menggoda manusia kan, udah kontrak mati itu. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini terganggu. Kalau lagi dalam keadaan sholat, yang begituan, pantengin aja, jangan geser, jangan kalah. Artinya, kalau gue bilang ibadahnya perbaiki lagi. Yang tadinya sholat mungkin ya, yang tadinya sholat fardunya hanya 2 waktu, naikin lagi jadi 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu. Ketika ini ditambah dengan sholat malamnya, gitu kan? Oh ya, insya Allah kata dianya. Punten ya. Nah, akhirnya waktu itu udah selesai kita ngobrol. Gua pulang itu, Rik, gua bawa oleh-oleh. Apa itu? Gua bawa oleh-oleh. Makanan catering. Bukan.
Apa nih? Jadi gue bawa oleh-oleh itu, ya Allah luar biasa banget ya teman-teman. Gue diserang. Rick. Terus? Iya, di badan gue ada waktu itu ya, waktu pertama, waktu gue balik yang kedua itu ada satu benda yang dimasukin ke badan gue, tapi di punggung sini, Rick. Waduh. Pisau? Bukan, keris. Itu pertemuan kedua. Gue pulang itu waktu ketemu sama suaminya Bunga itu. Nah, akhirnya ya dengan izin Allah tentunya, Rick. Dengan izin Allah, ya sudahlah, kita terima dengan ikhlas untuk bantu. Jadi metode gue, Rick, ya teman-teman ya, metode gue pasti dengan sholawat, dengan tawasul. Kalau kita atau teman-teman yang biasa kita kenal tawasulan gitu di sholat malamnya, zikir, ya, kita zikirin, kita kirim tawasul ke suaminya Bunga gitu. Terus bunganya kita tawasulin, anak-anaknya kita tawasulin dengan harapan memohon ridhonya Allah, agar ini keluarga dijaga, dilindungi, diberikan keberkahan gitu kan. Betul. Gitu. Sehat, apalagi panjang umur gitu. Itu metode pertama. Dan metode kedua, gue pasti pakai air. Gitu, air doa pastinya kan. Air doa. Jadi bukan air kopi nih, Rick. Kalau air kopi kita minum aja nih, Rick. Iya bener ya. Belum diminum-minum kita nih. Oke. Ngopi dulu teman-teman. Mantap. Gitu. Terus itu gue jalanin 3 hari. Gue kasih air gitu ya, gue kasih air di hari kedua setelah gue kirim air itu. Jadi air itu untuk diminum sama dimandiin, dicampurin ke air bak, dimandiin. Itu semua sekeluarga itu mandi pakai air itu. Nah, di hari kedua malam jam 1.22, gue masih inget banget karena ini kasus menurut gue ya, bagi gue ini kasus yang luar biasa. Jadi gue ikutin step by stepnya. Dan gue ingat banget. Jadi jam 1:22 malam itu si Bunga nelpon gue, nangis. Wah, gue bilang si Bunga nelpon gue nih, dengan nangis kan, kaget gue. Kenapa lo? Dra, anak gue mau matiin, Dra, anak gue mau matiin, Dra, anak gue mau matiin, Dra. Sambil nangis, Dra. Terus, udah tenang dulu, gue bilang. Bunga, tenang dulu. Emang kenapa? Jadi, waktu itu langsung di video call. Anaknya lagi tidur, teman-teman ya, anaknya lagi tidur. Matanya mata tidur, merem. Tapi, dia napasnya nih, kalau kita kan punya tulang, apa namanya nih? Rusuk lah ya, rusuk lagi di sini. Jadi dia napas itu rusuk sampai keluar begini nih, kulit ini ngembang dari dalam kulit itu. Anjir. Napas dalam keadaan tidur. Dra, anak gua, Dra, mau matiin, Dra, anak gua mau mati, tolongin, Dra. Bisa gitu ya? Itu hari kedua. Terus nggak dibawa ke medis tuh, ke rumah sakit? Jadi gua bilang gini, dengan izin Allah tentunya, lo ambil air, lo bacain Fatihah 3 kali, lo celupin ibu jarinya ke gelas. Jadi ini gelas, bacain Al-Fatihah 3 kali, air putih ya, bacain Al-Fatihah 3 kali, celupin jempolnya ini nih 3 kali ke air itu. Lo minumin ke anak lo sambil baca sholawat Nabi. 10 menit, hampir 10 menitan dia telepon ulang lagi. Dia telepon lagi, Rick. Jadi dia telepon lagi ke gua karena gua juga mantau banget. Itu mau ke jam 2. Jadi apa ya, kebiasaan gua itu kalau ada hajat selalu gua mulai dari jam 2 malam. Sampai ke subuh kadang-kadang. Nah, sebelum gua mulai hajat, dia telepon lagi ke gua, si Bunga ini. Ndra, alhamdulillah, hirobbil alamin, izin Allah, Ndra.
anak gua udah mulai napasnya stabil. Stabil emang baik ya. Coba video call sama gua. Oh. Karena gua juga ingin memastikan kan. Akhirnya di video call sama si Bunga itu. Dan betul yang tadi awalnya ini Megap-megap gitu ya. Kelihatan banget. Iya. Kalau kita mah ikan, Rik, insang. Ya, kayak ikan gitulah. Insang yang nggak di air. Iya. Kepanasan itu kan gini-gini kan, insangnya kan. Mirip. Gila. Jadi pas udah video call kedua kalinya itu, alhamdulillahnya izin Allah hilang. Jadi napas sudah mulai teratur gitu. Jadi selain apa ya, nyerang ibu bapaknya ini ternyata nyerang ke anaknya juga ya. Oh iya. Ada lagi, Rik, begini. Udah gua hajat, masuk ke hari ketiga dong. Hari ketiga, gua siang ke rumahnya Bunga lagi. Pengen ngecek kontrol posisinya. Jadi ternyata, Rik, yaitu tadi energi positif dengan energi negatif itu beradu di badan dia, badan si anaknya ini. Jadi apa ya? Kalau gua bilang pada waktu itu ke si Bunga dan ke suaminya, ini keluarga mau dibikin pocong semuanya. Maksudnya mau dibuat pocong tuh kayak gimana tuh? Allahu alam ya, Rik. Dibikin meninggal semua. Anaknya 3. Dan yang sakit semalamnya itu, anak yang kecil, bungsu. Merinding gua. Gila. Kejam banget anjing, jahat benar sumpah. Ya hal-hal begitu tuh. Iya. Jadi masih ada kasus yang sekarang gitu. Nah, jadi pas gua cerita begitu, Rik, dia langsung si suaminya nih. Jadi gua, suaminya, si Bunga. Suaminya nih Noel istrinya, si Bunga nih. Bun, ingat nggak waktu kita ke 2 tempat itu? Jadi ingat nggak waktu kita ke sawah, terus kita ke emang kenapa ya? Yang di ngomong apa? Yang di itu dia lihat kita itu semua ngelihat rumah ini. Ingat nggak? Oh iya, yang si Abah itu bilang ini kuburan semua. Ini sawah luhur. Jadi udah ngelihatnya emang udah pengen dibuat mati semua ya. Jadi bukan cuman gua yang bilang begitu. Isyarah ya namanya, isyarah ya. Isyarah itu bukan cuman gua. Jadi yang di itu dia bilang ngelihat si Abah itu ngelihat rumah ini nih, rumah si Bunga nih, itu kuburan. Kalau yang di ngelihat rumah ini, itu semua boneka yang digantung. Boneka yang digantung kayak gimana tuh? Boneka santet. Bukan gua yang bilang ya, mereka sendiri. Mereka sendiri yang bilang. Jadi akhirnya, Yudhendra, tolongin. Lo bisa nggak malam ini di rumah gua? Oh bisa. Ya kan gua single, ya kan? Ya kan gua single, ya kan? Akhirnya lo diminta untuk tinggal di situ, tidur di situ. Malam di situ. Oke, terus akhirnya gua balik dulu. Habis ya jam 9-an lah, habis Isya lah, pada Isya itu jam 9-an gue datang lagi ke rumah Bunga gitu ya, ngobrol biasa. Jam 2 biasa starting ya, karena ada hajat juga kan, gue sholat malam di situ. Jadi pas sholat malam juga beneran kerasa hal-hal aneh, teman-teman. Di genteng ini di atas rumah dia. Jadi itu bunyi orang kayak lagi nimpuk tanah aja. Tanah kerikil, jadi ya. Terus kadang-kadang ada bunyi ledakan. Dah. Gila. Terus di dapur
ya kan? Di dapur itu kayak ada yang motongin bawang lah, ya pisau ketemu tatakan apa sih? Ya tatakan. Ya, buat motong itu. Buat motong itu. Tak, 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 tak. Gitu. Gua selesai, gua keluar kamar, pengen lihat. Ternyata pas gua keluar nih, Rick, lucunya, gua keluar kamar, suaminya juga keluar. Suaminya juga mendengar hal yang sama. Kebangun. Gitu. Jadi mau keluar itu takut kalau sendirian. Nunggu lo dulu. Nunggu keluar dulu. Gitu. Dia keluar langsung dengan muka pucat. Ngedengar nggak tadi? Atau makanya ini mau ngecek. Jadi kita ngecek ke dapur, itu semua udah rapi. Gak ada apa-apa. Gak ada pisau yang apalah, bekas motong apalah gitu. Gitu gak ada, teman-teman. Gila. Kita keluar rumah, kita ngeliat ke genteng, rumahnya juga gak ada apa-apa. Gak ada hal-hal yang menurut kita mencurigakan ya. Iya. Sampai ada bunyi-bunyi itulah gitu. Akhirnya saya bilang, jangan tidur sampai pagi ya. Woi, terus ngapain tuh? Ya akhirnya kita ngopi biasa. Jadi akhirnya saya buka di situ, jangan sampai pernah tahu ini dapat dari siapa. Ini kiriman dari siapa. Atau bahkan jangan berpikir ini dosa saya. Apalagi mikir ke situ ya. Jangan, yang terpenting semua sehat, usaha lancar, ya kan? Selamat, apalagi gitu. Oh ya, jadi sampai subuh, sholat subuh gua pulang. Masuk ke malam lagi nih, Rick. Gua kerjain itu di rumah. Itu hal yang sama terjadi di rumah gua. Lo tau rumah gua kan? Iya. Itu kejadian ketika gua lagi ngezikir, itu dengan ya sama persis banget. Bunyi ledakan di genteng itu banyak banget. Berarti setelah nyerang itu, nyerang lo nih? Iya. Karena konsepnya gini, Rick. Lo lagi ada yang kerjain, katakan. Atau, maaf ya teman-teman ya, kita vulgar aja. Lo disantet, ya kan? Ada teman lo yang nggak suka, lo yang minta ke dukunnya, dia lari ke dukun buat nyantet gua. Iya. Biar lu tujuannya sakit atau bahkan punten ya nauzubillah min zalik, mati. Nah, gua bantu, katakan gua bantu untuk sembuh gitu ya. Kirim pertama gua bantu sembuh. Akhirnya kan temen lo ini kan bingung. Katakan temen sekantor nih lo nih bingung, kok si Erik masih tetap masuk ya? Masih beraktivitas. Nih, masih sehat-sehat aja nih. Gitu. Harusnya kan dia sakit. Gitu. Nggak kerja. Gitu kan. Nah, akhirnya si temen lu ini datang lagi ke dukun itu. Wah, ini kok kurang mempan lah gitu ya. Nggak paten nih. Si Erik masih ngantor tuh. Masih sehat-sehat aja tuh. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya dikerjain ulang nih, mesti dukun. Gue bantu lagi nih, Rick. Gue sembuhin lagi nih, katakan ya, dengan izin Allah tentunya ya. Gue sembuhin lagi nih, gue bantu lagi nih. Lo masih tetap beraktivitas tuh di kantor, masih masuk, nggak ngerasa sakit, malah makin semangat dan sebagainya untuk bekerja gitu ya. Teman lo nya kan panas. Iya. Akhirnya nyari tahu siapa nih di balik orang dukunnya. Iya. Kan makin panas. Nih kok udah 2 kali gue ke dukun, udah 2 kali gue ke dukun. Kok nggak ada manjur-manjur nih, nggak paten-paten nih gitu kan. Nggak ada hasil nih. Masih tetap aja masuk kantor. Terus ya kan gitu. Ya kan si dukun kan karena ada mahar pasti, Rick. Iya, pastilah. Dukun itu ada mahar. Pasti itu. Dan konsep dukun itu tidak ingin mengecewakan customer. Iya, benar. Karena profesionalitas itu. Profesionalisme. Itu sebenarnya. Akhirnya ini siapa sih? Dicari nih. Di badan Erik ini ada apa? Pasti itu dicari sama si dukunnya ini. Oh, di badan Erik ada perubahan nih.
energi positifnya bagus nih. Dicari siapa? Orang ketemulah gua. Ya udah pasti hajar-hajarannya sama gua. Iya, percaya. Gitu. Pasti orang yang ngebantunya itu atau yang apa ya, kayak ya guru spiritualnya gitulah ya. Pasti kena, pasti ngebalik gitu tuh. Lu nya mah nggak dihajar lagi, Rik. Lu nya nggak dihajar lagi, yang dihajar tuh gua. Tuh kalau udah tingkatan, katakan tingkatan akhir nih, udah tingkatan akhir, itu bukan lu, iya, tapi gua. Ya jadi kasarnya mungkin matiin dulu nih bosnya nih, baru anak buahnya mudah gua libas, ya bahasanya mungkin begitulah. Ya jadi apa namanya? Lu jangan ikut campur. Iya, peringatan juga. Betul. Gitu. Dan kejadian itu sama. Mungkin kalau gua ceritain, ada yang percaya itu diserahkan, dikembalikan lagi kepada teman-teman gitu ya. Mau percaya silahkan ataupun tidak juga dipersilahkan. Saya hanya berbagi sharing aja. Jadi si dukunnya juga itu datang ke rumah, Rik. Ke rumah lo? Dengan ini ya, ruhnya. Oh iya, paham. Gitu. Gue pikir ke rumah lo bawa martabak. Gay. Itu. Gue sambut pasti. Bawa martabak mah. Ada anjing, gue bego banget. Malah gue bilang bawanya satu doang nih. Gue bego banget malah nanya lagi ke rumah lo. Apain? Astagfirullah. Terus. Nah, jadi dia bilang, ya bahasanya, mau ngapain lo ikut campur urusan gua? Gitu kan? Lo punya ilmu apa? Dia bilang. Ya kalau gua nih teman-teman, gua merasa tidak punya ilmu. Dan gua juga orang yang tidak bisa ataupun nggak bisa berbuat jauh ke hal mistis. Yang gua makanya metodenya itu kan tawasul, kita mengagungkan, memuji Allah. Terus metodenya dengan air doa yang didoakan, doa ya dengan air yang didoakan, zikir juga kan dalam air tersebut yang energinya positif. Itu hanya itu yang bisa saya lakukan Rik. Iya, pastinya. Jadi semuanya hasil akhirnya itu Allah yang nentuin. Karena kita sebagai manusia juga kan jalan ya memohon ridhonya Allah. Iya, kan? Betul pastinya. Gitu. Dan apa ya makin kesini nyerang lu ya, masih tetap nyerang, Rik. Jadi kalau hitungan kesini teman-teman udah hampir 1 tahun itu si dukun itu masih nyerang, si penasaran. dan alhamdulillahnya kalau ke saya sih ya sebodo amat lah. Gitu ya, masih bisa kelawan lah ya. Bukan masalah kelawannya, Rik. Kalau gua konsepnya begini, Rik. Kalau lo bisa nyakitin orang, lo kalau punya keahlian bisa nyakitin orang, ini dukun tanda kutip ya, nyakitin orang gitu. Jangan ke dia lah, mending ke gua aja. Biar gua yang mati, bahasanya gitu. Toh, lagian juga gua punya keyakinan bahwa ya urusan mati mah Allah kan. Betul. Gitu pastinya ya. Itu urusan mati mah Allah lagi. Bukan dukun. Bukan dukun gitu. Jadi bukan berarti gue punya apa-apa, enggak sama sekali enggak. Jadi gitu. Terakhir itu alhamdulillah ceritanya kita media air itu kan diseborin ke halamannya, ke pabriknya, ke dalam rumahnya. Ya alhamdulillah sekarang gangguan itu sudah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Sebelum itu, gak apa-apa ya gue ulang lagi ya. Ada salah satu karyawannya, ada gue di situ, Rik. Lagi ada gue di situ. Ada satu karyawannya kena minyak jempolnya, karena lagi ngegoreng bawang, lagi bikin bawang goreng. Iya. Jadi ya jempol ini itu kena minyak panas, ngelepuh.
teriak-teriak. Akhirnya bu ke si Bunga kan, si karyawan ini manggil. Kenapa ini kena minyak panas, aduh gitu ya. Namanya sakit. Akhirnya mau dikasih apa waktu itu? Rivanol. Mau kasih di Rivanol. Terus karyawannya bilang pakai odol. Pakai odol aja biar dingin. Gue nyeletuk dari ruang tamu nih, teman-teman. Gue nyeletuk. Udah bu, pakai ampas kopi aja. Ampas kopi hitam nih. Pakai ampasnya aja. Nih. Karena lagi ngopi kan. Nih pakai ampas kopi hitam aja. Gue bilang tuh. Beneran lo, Ndra? Kata si Bunga. Ya nggak tahu, pokoknya pakai ampas kopi aja. Cobain aja dulu. Cobain pertama, iya dingin. Dingin. Ya alhamdulillah 3 hari nggak ada luka bakar. Berkhasiat amat tuh. Baru tahu gua. Nggak ada luka bakar. Masih ada orangnya. Masih ada orangnya. Lu doain kali. Enggak. Kopinya. Enggak. Tapi emang bener ya. Coba nanti gue searching lah. Ampas kopi. Khasiatnya apa? Jadi nih, buat ini? Ada aja yang apa namanya? Ada aja yang bilang gitu. Pakai ampas kopi aja. Jadi ya udah gue sampein. Pakai ampas kopi aja daripada kebuang kan. Pakai ampas kopi aja bu. Dipakai sama dia. Oh iya dingin. Dia tuh bilang pas gini nih. Oh iya dingin gitu. Ya udah biarin aja. Terus ya bu, pakai terus. Oh iya, kebetulan juga si bapak, suaminya di rumah, suka ngopi begini juga. Ya udah kan, sambil nyuci, pakaiin ke sini kan. Oh iya, 3 hari nggak ada luka bakar. Apa nih? Isinya? Ah kan gue bilang ke lu. Ntar dulu. Tadi juga. HP gue mana nih? Cerita beginian pasti ada aja. Gue kagak tahu Nyet. Tapi ini masih kelihatan sih nih. Coba dicek aja dulu, dicek. Kan gua udah bilang dari awal juga. Lo yakin lo mau begini? Aduh. Ini masih on nih kamera nih. Masih on. Ya kan? Lu gue merinding Kan pas di briefing tadi kan gue bilang, bener lo, yakin lo. Lu masih panjang kan cerita nih? Ya intinya gini teman-teman. Anjir Erik. Gue belum beres Rick. Tapi gue udah takut. Belum final, maksudnya belum beres nih dengan dukunnya gue belum beres. Masih panjang berarti. Terakhir insya Allah. Tapi lo tidur di sini, Ge? Wajib. Balik. Ih, Bang. Tinggal nggak ada lagi. Jadi teman-teman, Erik ini lagi sendiri. Biasanya sama partner ya kan? Iya. Ini lagi sendiri. Nggak ada kabar. Dan ini tanpa settingan. Jadi itu Rick, gue belum beres. Masih dukun ini. Masih lanjutin lagi ya. Tapi lo singkat aja. Iya. Nggak beres nih kayaknya nih. Habis ini balik gua sumpah. Wah. Usil ya. Kan briefing tadi kan gua bilang apa yang kita ceritain itu datang. Berarti permasalahan belum selesai itu? Belum. Anjing. Belum. Gue pikir udah selesai. Belum. Karena dukunnya masih belum menyerah. Santet itu selesai, teman-teman ya. Santet itu selesai, ujungnya pasti ada korban. Terkecuali si dukunnya udah nyerah. Wah, anjing gue merindingnya, sumpah.
Kalem dulu, tenangin diri dulu. Semaput lo. Gue takut ke soal-soal begitu tuh. Kan lah, yang kemarin-kemarin Ya paling cuma ngeliat sekelebetan gitu. Kalau ini terus yang cerita ini juga kan udah selesai. Udah selesai permasalahannya. Cerita yang guna-guna gitu mah. Gue pikir lo udah selesai. Aduh. coba nih cross check teman-teman. Di like, di subscribe, di komen channel Mokge. Lu tonton video-video Mokge, ada nggak yang begini? Baru kali ini bang, paling biasanya ya Allah walam ya, ada yang lihat tuh di kamar gua, di kamar kosong, nggak di situ. Minum dulu. Geger konten Mokge malam ini. Aduh, Aneh tuh mat, lepas sendiri. usil. Bisa begitunya? Emang usil. Gua seumur umur baru kali ini loh. Usil. Lanjut lagi aja deh. Kalem lah. Lo rada persingkat aja. Rada persingkat aja. Ya. Boleh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi aja ya. Ya. Jadi belum selesai. Jadi belum beres. Gua dengan dukun gua. Cuman alhamdulillah Bunga beserta keluarganya itu masih terus gua gua pantau, masih gua nggak mungkin gua lepas. Apalagi Bunga mah kan temen dari kecil juga gitu, temen lama banget lah gitu ya. Gua bantu karena memang dia juga punya anak kecil dan baru lahiran, jadi punya bayi. Sekarang ini punya bayi. Alhamdulillah usahanya masih berjalan. Ya lagi-lagi kan ya ridha Allah semuanya itu juga gitu. Cuman memang insya Allah dukunnya udah nggak ke dia lagi, jadi masih berurusan dengan gua. Kalau gua sih bukan mencari ya sebetulnya Rik ya, bukan mencari musuh apalagi lah gitu kan gitu. Jadi setiap malam itu ya itulah benturan-benturan, ada aja lah ya kekuatan itu ya, benturan-benturan. Ya alhamdulillahnya gitu, Allah masih melindungi gua, masih dikasih kesehatan, masih diberi perlindungan gitu, masih diselamatin gitu sama Allah gitu. Ya semua kan atas ilmunya Allah ya kan. Kalau Allah ridho gua sakit, ya gua terima sakit ya. Kalau Allah ridho gua mati dan meninggal sekalipun, ya gua ikhlas gitu. Terus si teman lo ini masih tinggal di situ? Masih tinggal di situ. Produksinya ya alhamdulillah sekarang dalam 1 tahun ini ya, dalam 1 tahun terakhir ini teman-teman ya, kita juga doakan mudah-mudahan juga dilancarin dengan keberkahan bagi semuanya juga. Masih berjalan dan ekonominya sudah mulai sedikit stabil ya gitu, karena memang kan karena mungkin efek corona juga, jadi dihantam 2 kali lagi tuh ya. Oh iya, efek corona itu kan jangankan kita ada social distancing kan gitu, jangankan buat bertemu, hajatan juga nggak boleh kan gitu. Betul. Tapi 1 tahun terakhir ini sudah mulai sedikit stabil gitu, udah membaik lah ya, alhamdulillah semuanya. Yang penting itu tujuannya ya kan, semuanya selamat lah ya gitu. Pastinya itu nomor 1 sih. Iya, itu yang nomor 1. Dan
Ya belum beres, intinya belum beres. Gua sama si dukunnya ini, kalau gue sih udah, ya udahlah sih, sudah selesai lah gitu ya. Mau ngapain sih gitu kan, mau cari apa sih, tuh buktinya 1 tahun kesini juga nggak berhasil lah gitu ya, intinya ya. Kalau kita bahasa kita nih Rick, nggak berhasil juga, apa nggak capek gitu ya, Betul. apa nggak bosan gitu ya. Berarti ini San, kalau menurut gua orang ininya mungkin masih penasaran tuh yang mau ngerjain si bunganya ini, mungkin ya. Oh iya, Ya kan namanya dukun ya, kalau misalkan nggak di-support lagi atau nggak dikunjungin lagi atau nggak diminta bantuan lagi kan ya nggak mau capek-capek juga menurut gua iya, sih. iya. Tapi toh ya gua kadang nggak habis pikir aja, kasihan aja gitu loh, gara-gara hanya karena persaingan bisnis gitu loh sampai melakukan hal seperti itu ya. Ada juga sih kadang-kadang begitu. Iya. Iya. Ada yang pakai penglaris, ada yang Seru tuh. aduh, udah macam-macam sekarang, Marik ya. Iya, anjing gua udah rada nggak fokus anjing. Terus gimana San? Masih ada lanjutan apa udah segini aja ceritanya? Udah selesai. Jadi minta doanya juga teman-teman gitu, karena memang jadi begini, dukun ini juga punya circle, Rick. Oh. Dia nggak sendiri. Dia punya guru. Gurunya punya guru. Ya gurunya lagi punya guru lagi. Dia punya circle yang terakhir ya, teman-teman. Ini semalam terakhir itu dia bilang di tanggal awal Maret lah. Kenapa tuh? Awal Maret dia nggak terima. Dia mau, ya kalau gue bilang sih mudah-mudahan ini terakhir ya, di awal Maret itu. Amin. Gitu. Di awal Maret dia bilang dia mau keluarin semua. Gitu. Gue juga minta doa dari teman-teman semua. Iya. Tentunya ini dengan ridho Allah ya semua, karena gue bukan orang apa-apalah, nggak punya apa-apalah itu tadi. Gue bilang gue cuma hanya mencari ridho orang tua dan ridho Allah, Rick. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah orang tua juga meridhoi apa yang gue lagi jalanin sekarang. Iya. Alhamdulillah, amin. Ya semoga lo diberi kekuatan lah, diberi kesabaran dan diberi kesehatan. Amin. Ya. Gue rada speechless nih. Ya, baru kali ini gue ngalamin kayak begini. Intinya, kalau menurut gue, tetap jaga sikap, jaga perasaan antar sesama. Kalaupun kita sudah menjaga semua itu, ya biar Allah lah yang menjaga. Kita minta bantuan sama Allah. Di dunia modern ini ya, emang masih banyak hal-hal mistis kayak begitu ya. Apalagi entah tadi yang lo bilang, pesugihan, santet, kiriman, guna-guna atau semacamnya itulah. Yaitu orang pengecut kalau menurut gua. Orang pengecut. Oke. Tapi ya kita doakan saja orang-orang yang seperti itu semoga dapat hidayah lah. Amin. Dibukakan mata hatinya, amin, gitu kan? Amin. Bahwa kelakuan dia itu salah, perlakuan dia itu salah, perbuatan dia itu salah. Amin. Ya, betul ya. Betul. San, thank you banget nih malam hari ini. Sama-sama, Dik. Sama-sama. Tapi lo harus nginep di sini anjing. Lo temenin gua. Siap. Oke. Paling ntar gua jam 2 hajat di sini. Iya benar. Ya nggak apa-apa, yang penting mah gua ditemenin. Aduh anjir. Ya udah kalau kayak begitu kita tutup aja dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.